Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang penyelenggaraan jenazah dan apa yang mesti dilakukan dan apa yang diharamkan terkait dengan orang yang meninggal dunia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi para wanita ataupun orang lain dari kalangan karib kerabat dari si mayit, maka ada beberapa hal yang dilarang berikut ini. Yang pertama adalah bagi seorang wanita diharamkan untuk berkabung lebih dari 3 hari diharamkan untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali bagi suami. Maka masa berkabungnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuhiddul mar'atu 'ala mayyitin fawqa salasin illa 'ala zaujin. Fa innaha tuhiddu 'alaihi 4 ashhurin wa 'ashra." Tidak boleh seorang wanita itu berkabung atas wafatnya seseorang lebih daripada 3 hari kecuali atas suaminya. Karena sesungguhnya dia berkabung untuknya itu selama 4 bulan 10 hari. Baik, 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah atas kematian suami, Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Artinya kalau mau berkabung maka silakan 3 hari, dan ini bisa diberlakukan untuk selain wanita juga. Kalau ada yang meninggal dunia, maka berkabung selama 3 hari. Silahkan berkabung 3 hari, Kabung 3 hari, artinya jika ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang ingin datang ke rumahnya, untuk bertakziah, menguatkan dirinya, turut berbelasungkawa, maka ini tidak mengapa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka diterima. Dan demikian mestinya juga yang lainnya, contohnya dia berhenti beraktivitas selama 3 hari karena ada kematian, contohnya anaknya,
kematian orang tuanya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Selama 3 hari ya. Dan kita pun ketika selama 3 hari itu silakan ya kita memilih waktu yang cocok dan tepat untuk ya berbelasungkawa, ya turut berbelasungkawa atau ingin bertakziah ya kepada orang yang baru saja ditimpa musibah kematian atau kemalangan tersebut ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang diharamkan berikutnya adalah ya meratap. Ya, meratap. Meratap ini ya adalah kesedihan yang mendalam yang ditunjukkan dengan suara yang keras. Dan itu sebagai bentuk protesnya dan sebagai bentuk gugatannya terhadap musibah yang terjadi kepada dirinya. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ya ini merupakan bentuk ya tidak ridho dan tidak tunduknya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi, tentunya ini hadis yang sahih dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya ada 4 pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidaklah meninggalkannya. Yang mereka belum bisa meninggalkannya, ya. Yang pertama adalah berbangga-bangga dengan hitungan-hitungan. Ya. Maksudnya hitungan di sini adalah ya banyaknya harta, banyaknya anak, ya. Banyaknya saudara, pokoknya bangga-bangga, ya. Kemudian wa ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab. Ya, bagi orang yang mungkin barangkali di satu wilayah nasab dirinya itu lebih tinggi ketimbang yang lainnya, maka dia mencela yang lain. Ya. Mencela yang lain. Nah, demikian. Ini merupakan bentuk perkara jahiliyah. Berbangga-bangga dengan hitungan-hitungan yang banyak, ya, itu juga termasuk perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu begini, ya. Dan ini menimpa kita di sebahagian kaum muslimin ada yang seperti ini, modelnya berbangga-bangga dengan nasabnya. Ya. Jadi kalau ada contohnya orang yang berbangga dengan nasabnya, contohnya dia merasa turunan Rasulullah, dia merasa lebih mulia, lalu memperbudak orang-orang yang selainnya. Nah, ini ya jahiliyah yang seperti ini. Ya. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan selain Arab, tidak ada. Tidak ada perbedaan antara turunan Rasulullah SAW dengan orang yang selain turunan Rasulullah SAW. Ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sama saja manusia itu. Ya, tidak ada yang mulia. Kemuliaan hanya dinilai dari sisi ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ketakwaan itu menjadi standar ya kedekatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwasanya orang yang mulia yang kita muliakan seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini kita meyakini kemuliaan beliau. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang kita cintai, orang yang kita imani.
beliaunya dan apa yang beliau bawa, ya. Kita cintai, kita muliakan. Demikian pula keturunan-keturunan beliau, maka ini juga kita muliakan. Hanya saja, ya, wajib bagi orang yang merasa dirinya termasuk turunan Rasulullah SAW tidak merasa mulia daripada yang lain, tidak. Rasulullah SAW tidak merasa lebih mulia daripada, ya, umatnya, tidak. Ya. Bahkan kalau andaikan beliau itu bisa minta untuk jadi raja dan menjadi orang kaya, itu mampu. Minta kepada Allah mampu, tapi beliau tidak jadikan seperti itu. Beliau tidak minta seperti itu. Ya, beliau tidak seperti itu. Nah, oleh karenanya, ya, kalau merasa dirinya menjadi turunan, termasuk turunan Rasulullah SAW, maka berperilakulah seperti Rasulullah. Ya, tidak merendahkan orang lain, bahkan mencintai orang lain, ya, berempati kepada orang lain. Nah, seperti itu. Dan jangan sampai memanfaatkan orang lain, ya, jangan sampai memanfaatkan orang lain, dan jangan sampai memanfaatkan kecintaan, ya, umatnya Rasulullah kepada Rasulullah itu dimanfaatkan, ya, untuk, ya, meraup keuntungan dunia. Jangan demikian, ya, itu buruk sekali para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih sampai merendahkan, ya, nasab, merendahkan nasab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wal istisqa'u bin nujumi. Nah, di antara perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, selain tadi berbangga dengan, ya, hitungan-hitungan, baik itu, ya, banyaknya hitungan seperti dia punya banyak harta, dia punya banyak anak, ya, dia lebih tinggi nasabnya dan seterusnya, dan mencela nasab orang lain. Nah, yang ketiga adalah, ya, istisqa'u bin nujum, yaitu, ya, minta hujan dengan bintang gemintang. Ya, minta hujan dengan bintang gemintang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Minta hujan dengan bintang gemintang, atau mengkaitkan turunnya hujan dengan, ya, keberadaan waktu. Maksudnya mengkaitkan di sini adalah bukan dari sisi, ya, kebiasaan datangnya, tapi dari sisi, ya, pengaruh dari waktu tersebut. Nah, ini yang termasuk perkara jahiliyah. Bahkan ini bisa termasuk kesyirikan. Ya. Kalau sampai meyakini bintang gemintang waktu tertentu ini memberikan pengaruh bagi, ya, bagi gerak-gerik alam seperti hujan. Jujur kita katakan saat ini, ya, di bulan 11 ini biasa kita mendengar, ya, kita biasa di bulan 1 ini, ya, kita biasa mendengar musim hujan itu adalah di bulan-bulan yang ujung-ujungnya itu ada, ya, bernya, ya, mulai dari September, Oktober, November, Desember. Itu waktu turunnya hujan, ya. Kalaulah dikaitkan dengan kemampuan waktu-waktu tersebut untuk menurunkan hujan, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Tapi kalau ini hanya pengkaitan, ya, kebiasaan bahwasanya hujan itu turun di bulan-bulan ini, ya, maka ini tidak mengapa. Ini hanya bentuk pengkabaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang luar biasanya kita dapatkan di bulan Januari saat ini pun, para hamba Allah, saat ini di bulan Januari itu hujan pun masih, ya, curah hujan masih tinggi. Hujan masih turun. Ya, ini bahkan, ya, sudah di penghujung dari bahkan ini sudah di pertengahan dari bulan, sudah lewat dari pertengahan bulan Januari, ya, masih saja mendung, masih saja kadang turun hujan, demikian, ya. Nah, ini juga sebagai bentuk, ya, kalau kita katakan bisa dikatakan bantahan Allah untuk hamba-hambanya. Jangan sampai mereka menyangka bahwasanya, ya, bulan-bulan tersebut yang bisa menurunkan hujan, tidak. Ya, sampai pun, ya,
Allah lewatkan sampai Januari supaya sadar bahwasanya bulan itu nggak ada kaitannya dengan apa? Hujan. Hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah wan niyahah. Yang terakhir yang keempat adalah meratap. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dar'in min jarabin." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan Al-Hakim dan Baihaqi. Nabi mengatakan, ya, orang yang meratap apabila dia tidak bertaubat sebelum matinya, maka ditegakkan pada hari kiamat sementara dia ya memakai pakaian dari tir dan pakaian yang terbuat dari dari nanah, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ancaman ya bagi orang-orang yang suka meratap. Dan ini bukan hanya berlaku bagi perempuan, demikian pula bagi laki-laki. Walaupun ya hadis ini menyebutkan dia jenis kelaminnya perempuan, tapi tidaklah tertutup kemungkinan bahwasanya laki-laki itu juga melakukan ya ratapan. Nah, pada umumnya ratapan itu dilakukan oleh para perempuan karena ya begitu lemahnya hati mereka ya, dan perasaan yang lebih didahulukan oleh mereka ketimbang akal bahkan agama ya, sehingga mereka demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ati alla nanuh fama waffat minna ya imra'atun ghairu ya khamsi niswatin. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian kepada kami ketika baiat, mengambil sumpah setia ya, agar tidak meratap. Dan tidak ada di antara kami seorang wanita pun yang memenuhi kecuali cuma 5 orang saja. Jadi ternyata begitu banyaknya wanita, cuma 5 orang yang bisa memenuhi ya baiat Nabi ini, sumpah setia ini untuk tidak meratap. Ya begitulah wanita ya. Begitulah wanita, begitu rapuhnya dan begitu lemahnya ya perasaannya, hatinya, sampai terbawa perasaannya, terbawa suasana, demikian. Akhirnya meratap, meninggal suaminya, meninggal orang dicintainya, meninggal orang tuanya dan seterusnya. Maka ini dia meratap. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dilarang memukul pipi dan mengoyak-ngoyak pakaian. Di antaranya adalah mengoyak saku ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang memukul, menampar-nampar pipi, ya, orang yang mengoyak-ngoyak saku, yaitu pakaiannya, ya, dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Ya, itu meninggikan suara, mengangkat suara, ya, dengan teriak-teriak begitu, memanggil-manggil, ya, orang yang meninggal dunia, ya, nah seperti itu, ya. Nah ini sebenarnya bahagian dari ratapan, ya, bagian dari ratapan. Hanya saja ini disebutkan dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda ratapannya,
Ya, memukul pipi, ya walaupun mungkin tidak bersuara, tapi ya eh, dia menunjukkan protes, ya, tidak terima dengan eh, keputusan Allah dalam takdirnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah mencukur rambut dan menebarkannya, ya. Menebarkannya. Ini seperti orang yang sebenarnya kesannya stres, tertekan, ya. Kehilangan arah seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis tentang masalah ini. Itu hadis dari Abu Burdah bin Abi Musa rahimahullah. Qala, ia mengatakan, waji'a Abu Musa waja'an faghusya alaihi wa ra'su fi hijri imra'atin min ahlihi. Fasahat imra'atun min ahlihi. Falam yastati' an yarudda 'alaiha syai'an. Falamma afaqa qala ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra dari Abu Musa, itu Abu Burdah, menceritakan tatkala ayahnya Abu Musa itu sakit dengan sakit yang menyebabkan dia pingsan, sementara kepalanya itu dipangku oleh salah seorang istrinya, ya. Lalu salah seorang istri yang lain itu menjerit, ya. Namun Abu Musa al-Asy'ari ya tidak mampu untuk mencegah, menghentikan atau membantah sedikit pun, ya, karena lagi pingsan begitu, ya. Tidak bisa menolak hal itu sedikit pun darinya. Falamma afaqa, tatkala ia sadar siuman dari sakitnya, qala, maka ia mengatakan, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Fa inna Rasulullah SAW bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri, ya, dari wanita yang meninggikan suaranya ketika ketimpa musibah. Ketika mendapatkan musibah, ya dia keras-keras jerit-jerit begitu. Itu saliqah. Kemudian haliqah, yaitu wanita yang dia mencukur, menggundul kepalanya, demikian, ya. Yang menggundul kepalanya. Perempuan, ya, ketika ditimpa musibah dia gundul kepalanya. Ya mungkin karena dia ya kehilangan suaminya, jadi nggak perlu lagi dia berhias-hias. Ya selama ini dia berhias untuk suaminya meninggal dunia, untuk apa rambut ini menjadi hiasan baginya? Ya akhirnya dicukur, digundulnya gitu. Protes dia kepada Allah, ya. Demikian. Kemudian syaqah, ya, yaitu wanita yang mengoyak-ngoyak pakaiannya ketika ditimpa musibah. Nah ini, ya, sebenarnya apa saja sebenarnya tindakan yang menunjukkan protes, nggak terima, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah dirinya, ya. Maka ini merupakan bentuk yang terlarang karena protesnya nggak terbatas pada 3 hal ini. Mungkin ada orang yang dia tidak jerit-jerit, ya, tapi dia diem aja, semua nggak tidak diajak bicara, diam gitu dia, ya, dia tutup dirinya. Mungkin dia nggak gundul kepalanya, ya, dia nggak gundul kepalanya, dia juga nggak koyak-koyak pakaiannya, tapi apa, ya, piring dibanting-banting, pintu dibanting-banting, nah seperti itu, ya. Kalau dia berjalan menghentak-hentakkan kakinya, nah seperti itu, ya. Memang kondisinya dia diam, tidak mengeluarkan suara, maksudnya dianya tidak keluar suara dari lisannya, tapi mukanya cemberut, mungkin giginya menggertak begitu, maksudnya dia tekan, ya, kemudian dia berjalan sembari menghentak-hentakkan kaki. Ketika melewati pintu dibantingnya. Ketika melihat ada sesuatu yang di sampingnya, lalu dia lempar begitu saja, entah kemana saja. Nah itu bisa jadi, ya. Nah ini karena dia nggak terima dengan ketetapan takdir Allah.
Bukan berarti contohnya ini nggak dilarang karena nggak ada hadis Nabi begini. Nggak begitu cara memahaminya. Disebutkan beberapa hal ini karena terjadi di zaman ketika itu, ya, di zaman Nabi, sehingga muncul hal ini. Inilah pada umumnya ya bentuk ya ketidakterimaan terhadap takdir, bentuk protes dan menggugat takdir, begitu. Nah, ketika ada hal-hal yang sama bahkan lebih parah, ya, kalau gundul itu kan bagi dirinya, ya nggak ada yang dirugikan, ya hanya dirinya saja yang rugi, jadi jelek begitu, gundul kan, seperti itu. Begitu juga contohnya pakaiannya dikoyak-koyak, itu kan rugi dirinya, ya. Ya, menjerit-jerit, ya memang sih mengganggu, tapi setidaknya orang lain kan tidak terluka. Lalu gimana kalau seandainya ada satu tindakan menunjukkan dia tak suka, dia menggugat dengan cara apa? Melempar-lempar, ya, membanting-banting pintu, sehingga pintu rumah itu yang di situ tinggal bukan hanya dia, yang lainnya juga. Itu ternyata apa? Rusak. Itu kan terganggu orang lain. Nah, demikian. Belum lagi contohnya piring yang itu ada kacanya, dilempar keluar, ya begitu ya. Mungkin dibanting ke lantai, dilempar ke dinding, ya. Orang sekitar yang mendekat itu ya juga dilempar. Nah, yang seperti ini tentunya lebih parah, gitu ya. Dari sisi kias aulawinya, demikian ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan atau dekat dengan sanad yang hasan, dari seorang wanita yang dibaiat oleh Rasulullah SAW, ia mengatakan, "Kana fima akhadha alaina Rasulullah SAW fil ma'rufi alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi." Dahulu di antara pada apa saja yang Rasulullah mengambil dari kami ketika berbaiat di dalam hal yang baik yang Rasulullah SAW ambil perjanjian itu dari kami agar kami tidak bermaksiat pada beliau, ya, tidak bermaksiat kepada beliau di dalam hal berikut ini. Kemudian wa alla ya nukhammisa wajhan, ya tidak menampar-nampar pipi, wala nad'u biwailin, tidak mendoakan dengan celaka. Aduh celaka aku, aduh seperti itu. Kemudian wala nasyqa jaiban, ya tidak mengoyak-ngoyak contohnya kantong ya atau saku. Wa alla nansyura sya'ran, dan tidak menyebarkan rambut, itu rambut yang sudah digundul ya itu dipotong terus disebar-sebarkan ya, menunjukkan dia itu enggak terima. Kan ada sekarang pun ada juga saya dapatkan begitu ya, mukul-mukul pipi kan begitu ya. Nah, seperti orang-orang Syiah itu kan mukul-mukul pipi, bahkan melukai dirinya. Ya. Bahkan ada juga yang sebagian itu yang mutungin rambut itu ya dengan acak dipotongin, ya, kemudian nanti disebar-sebarkan ya. Demikian. Nah, ini tentunya tidak benar ya. Ini tindakan jahiliyah, perkara jahiliyah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan dulu materinya para hamba Allah ya. Sembari menanti masuknya waktu sholat, mungkin beberapa menit lagi kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Yang pertama, customer membeli barang dengan cara kredit dan saya sebagai reseller mengambil barang ke toko dengan pembayaran kredit juga. Apa hukumnya? Dalam arti saya sebagai perantara dan saya sudah mengambil keuntungan dari jual beli ini. Yang kedua, ya, apa hukumnya jika customer membeli barang dan saya sebagai reseller mengambil pembayaran terlebih ya, pembayaran terlebih dari customer baru dengan
uang tersebut, saya bayarkan ke toko dan diambil barangnya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau reseller ini dia sebagai penjual ya dari barang yang akan dibelinya, barang yang akan dijualnya. Artinya begini, reseller ini bukan sebagai murni perantara. Ya, jadi perantara ya itu harus dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perantara yang dia murni tidak memiliki barang. Dia hanya mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Ya. Dia bisa menjadi perwakilan dari penjual saja atau dia pembeli saja, boleh, tidak mengapa. Ya. Nah, perantara seperti ini disebut dengan simsar, akadnya samsaroh, yaitu maklar, demikian ya. Nah, kalau seperti ini maka ya dia boleh mengambil keuntungan. Yang jelas ya fee-nya harus jelas dan harus ya disepakati antara ya si penjual kalau dia jadi perantara bagi penjual, atau dia disepakati dengan pembeli kalau dia perantara dari pembeli. Nah, seperti itu ya. Dan tidak boleh baginya untuk ya mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan dari orang yang mewakilkan kepada dia. Ya. Demikian. Nah, termasuk ya yang tidak boleh adalah contohnya dia titip kepada sang penjual untuk dinaikkan harga ya kepada sang pembeli lalu nanti ngambil keuntungannya. Tidak boleh. Kalau demikian dia harus minta izin kepada sang pembeli. Ya, dia harus minta izin kepada sang pembeli untuk dia mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Demikian ya. Boleh baginya untuk mendapatkan keuntungan ya bila ya dia minta izin ya kepada masing-masing pihak. Contoh, kalau dia mau ngambil keuntungan dari sang penjual, dia minta izin atau dia sepakat ya berapa keuntungan untuk saya, begitu, dari sang penjual. Begitu juga kalau dia mau ngambil keuntungan dari sang pembeli, maka dia harus minta izin kepada sang pembeli. Berapa, ditetapkan berapa keuntungan dia, fee-nya berapa. Begitu caranya, bukan diam-diam mengambil keuntungan, tidak dibenarkan. Nah, seperti itu. Baik, ini kalau dia murni sebagai ya maklar atau agen yang mempertemukan antara penjual dan pembeli sebagai perantara saja, dan dia tidak ada kewajiban membeli barang. Adapun jenis yang kedua dari keagenan, ya, dia diwajibkan membeli. Dia diwajibkan membeli. Kenapa? Karena pihak pemilik barang, baik itu toko atau produsen, itu tidak memberlakukan keagenan, maka dia harus beli. Ya. Maka tidak boleh dia memberlakukan jual beli kepada customer atau calon customernya ya sebelum barang itu dimilikinya. Ya, sebelum barang itu dimilikinya. Sebelum barang itu dimilikinya, maka tidak boleh bagi dia untuk menjualnya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Ya, seperti itu. Kemudian dan juga tidak boleh bagi dia untuk menjual barang yang belum dimiliki sempurna. Ya, dia harus beli secara sempurna ya. Kemudian dia miliki dan dia terima barang tersebut, baru dia jual. Dia berakad dengan calon customer. Ya. Walaupun dengan cara kredit, tapi barang itu harus dia miliki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Ya, tidak boleh seseorang, siapa saja yang menjual, siapa saja yang membeli makanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku memandang segala sesuatu barang dagangan itu seperti makanan. Artinya siapa saja membeli satu barang ya, maka jangan dia jual kembali sampai dia menerimanya. Artinya tak boleh dia menjualnya ya sebelum ya barang itu dia terima dari toko ya atau dari produsen, harus dia terima dulu baru dia jual. Ini kalau dia sebagai ya penjual, agen yang menjual, karena pihak pemilik barang tidak memberlakukan ya keagenan, harus beli. Nah, ini agak susah memang, ya, agak ribet dia. Kenapa?
Karena tidak boleh dia menjual barang tersebut. Ya, kecuali ya dia miliki terlebih dahulu, dia beli dan itu pun dimiliki secara sempurna dengan dia terima dulu barangnya. Baru diberlakukan akan jual beli kepada calon customer begitu. Ya. Kalau sekedar pemesanan saja dipesan mau pesan apa ini kemudian tidak mengikat, lalu dia cari barang tersebut, lalu diadakan barang itu dibawanya, kemudian baru nanti dia berakad, itu boleh, tidak masalah. Ya, berakadnya kepada sang calon customernya setelah barang itu dimiliki ya secara sempurna, itu ada pada dia. Nah, seperti itu. Yang enak itu adalah ya ketika ya sebagai murni perantara, ya hanya saja dipersyaratkan harus jelas fee-nya, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Bedah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi. Yuk kita berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, bagi siapa saja yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga, siapa saja yang ingin mendapatkan pahala minimal 700 kali lipatnya dari apa yang dia infakkan di jalan Allah. Dan siapapun yang pengen mendapatkan pahala yang mengalir, ketahuilah Masjid Al-Muwahhidin, alhamdulillah ini saat ini walaupun dalam proses pembangunan ini sudah digunakan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian. Ya, silakan mari kita bahu-membahu membangun Masjid Al-Muwahhidin ini. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.